mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana ibadi khabiran basiran. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits asy-syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayata sanata tamuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Sebelumnya yang kami hormati segenap pengurus komunitas Hijrah Sahabat Sesurga, kemudian juga teman-teman yang semoga sama-sama kita senantiasa dijaga keistiqomahan kita dalam melakukan semoga Allah juga senantiasa menjaga keistiqomahan kita di dalam ibadah-ibadah yang telah kita lakukan. Dan semoga kita semua yang ada di dalam forum ini mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari majelis ilmu yang kita laksanakan pada malam kali ini, ya. Karena tidak ada sesuatu pun yang akan Allah berikan kepada orang yang dia menyempatkan meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu, kecuali diantaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia mencari jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Semoga dengan ikhtiar kita di malam hari ini bermajelis ilmu, Allah memudahkan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebahagiaan dan dengan keridhoannya. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan yang paling utama, tak lupa kita panjatkan puji serta rasa syukur kita ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat, kasih sayangnya, hidayahnya, kebijaksanaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya masih berkenan memberikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, sehingga kita bisa sama-sama meluangkan waktu kita untuk bermajelis ilmu pada malam hari ini, ya. Ini salah satu ikhtiar kita dari mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat-nikmatnya kepada kita, ya. Karena kata ulama, kullu nikmatin la tuqarribuna ilallah fayya baliyah. Segala kenikmatan yang mana kenikmatan tersebut justru tidak menjadikan diri seorang hamba itu lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata para ulama fayya baliyah, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah yang tadinya nikmat tersebut menjadi musibah. Maka ya malam kali ini adalah ikhtiar kita, bentuk usaha kita mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, baik nikmat kesehatan maupun nikmat waktu luang, sehingga kita bisa sama-sama berkumpul di majelis malam kali ini dengan tidak ada satu kekurangan apapun, ya. Kemudian yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, suri tauladan kita, Nabi penutup akhir zaman, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin, dan orang-orang yang senantiasa sikoh mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik teman-teman
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya pada kesempatan malam kali ini ya, insya Allah kita akan membahas satu buah tema yang lagi anget-angetnya ya di tengah-tengah kita, yaitu saya beri judul merawat ibadah pasca Ramadan berlalu. Kenapa ini perlu kita bahas setelah kita mungkin libur beberapa hari ya, dari kegiatan-kegiatan karena kita sibuk silaturahmi ke saudara-saudara, ke keluarga-keluarga kita. Maka perlu kita ingatkan kembali bahwasanya apa-apa yang sudah kita biasakan, apa-apa yang sudah kita budayakan selama kita berada di bulan suci Ramadan, itu harus sama-sama kita jaga kembali, harus sama-sama kita rawat kembali. Jangan sampai semangat kebaikan kita, semangat ibadah kita itu hanya pada saat bulan Ramadan saja. Ketika kita keluar dari bulan Ramadan, jangan sampai semangat ibadah kita, semangat sholat kita, semangat bacaan Al-Quran kita, semangat kita berangkat ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah memudar ya, karena yang namanya hambanya Allah itu dia yang senantiasa melakukan kebaikan, senantiasa melakukan ibadah, senantiasa melakukan ketaatan, baik dia berada di bulan suci Ramadan maupun dia keluar dari bulan suci Ramadan. Adapun Abdur Ramadan, hamba Ramadan, dia hanyalah hamba-hamba manusia-manusia yang melakukan kebaikan, yang melakukan ketaatan, yang melakukan ibadah hanya pada saat bulan Ramadan saja. Tapi ketika dia sudah keluar dari bulan Ramadan, maka seakan-akan dia tidak melakukan sholat lagi, dia tidak baca Al-Quran lagi, dia tidak sedekah lagi, dia tidak semangat lagi melakukan kebaikan dan melakukan amal ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dinamakan Abdur Ramadan, bukan Abdullah. Maka kita perlu merawat, perlu menjaga eksistensi ibadah yang sudah kita biasakan dan sudah kita budayakan selama kita berada di bulan suci Ramadan kemarin. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Ramadan ya, itu setelah bulan Ramadan pasti setelah itu masuk ke dalam bulan Syawal. Lanjut Kak slide-nya. Berbicara tentang Syawal, para ulama itu mendefinisikan Syawal itu menjadi 3 hal. Nah, ini harusnya orang-orang yang dia keluar dari bulan suci Ramadan kemudian dia berada di dalam bulan Syawal, harusnya dia bisa menjadikan momentum Syawalnya itu menjadi 3 definisi yang ada di slide ini. Yang pertama, para ulama mengatakan definisi Syawal itu sebagai irtafa'a ya, meningkatnya apa? Meningkatnya amal-amal kebaikan kita, meningkatnya keimanan kita, meningkatnya ibadah kita, meningkatnya amal soleh kita, dan meningkatnya tambahan akhlak kita kepada manusia yang lain ya. Maka definisi Syawal yang pertama itu adalah irtafa'a, yaitu meningkatnya, ada peningkatan. Kalau sebelum Ramadan kemarin mungkin kita belum semangat ke masjid, kita belum semangat baca Al-Quran, kita belum semangat sedekah, kita belum semangat melakukan kebaikan dan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setelah kita melaksanakan Ramadan 1 bulan penuh, Ramadan itu adalah fase di mana diri kita, jasad kita, ruh kita itu dididik agar terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan, agar terbiasa melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka definisi Syawal yang pertama itu adalah irtafa'a, meningkatnya amal kebaikan dari sebelum bulan Ramadan, kemudian setelah keluar dari bulan Ramadan maka harusnya ada peningkatan kualitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu adalah ibtidaul khair. Ibtidaul khair itu adalah permulaan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan,
melakukan amal soleh, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, definisi syawal itu adalah istimror. Al-istimror itu adalah continue, berkelanjutan, ya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita bahas yang pertama tentang irtafa'a, ya, tentang meningkatnya, ya. Di sini belum lanjut, ya, tentang irtafa'a. Jadi yang dinamakan irtafa'a itu, maksud dari irtafa'a itu kita berada di bulan Syawal itu setidaknya ada 4 hal yang harus meningkat di dalam diri kita setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan, ya. Kalau keempat hal ini masih ada yang tidak meningkat, maka perlu dipertanyakan apakah kemarin kebaikan-kebaikan, kebiasaan-kebiasaan, budaya-budaya, amal soleh yang kita lakukan di bulan suci Ramadan kemarin, ya, itu apakah benar-benar untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hanya sekedar ingin dibilang orang yang soleh saja, ya. Maka ini harus menjadi catatan bagi diri kita semua, ya, karena adanya bulan Ramadan itu sebagai madrasah, ya, sebagai tempat belajar bagi hati, sebagai tempat belajar bagi diri agar lebih mengenal ilahi Robbi, ya. Maka setidaknya ada 4 yang harus meningkat setelah kita keluar dari bulan Ramadan. Yang pertama itu tentang keimanan kita, ya. Kalau sebelum bulan Ramadan itu tentang keimanan kita itu masih jauh dari kategori apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seharusnya ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan, ya, maka harusnya keimanan kita itu meningkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, apa sih definisi iman, ya? Definisi iman menurut para ulama setidaknya itu ada 3 hal. Apa definisi iman? Atas diku bil qalbi, wal iqraru bil lisan, wal amalu bil jawari. Setidaknya definisi iman itu ada 3. Yang pertama, atas diku bil qalbi, meyakini di dalam hati atas apa-apa yang dia imani. Contoh, ketika kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal yang pertama kali harus kita tanamkan di dalam diri kita untuk membuktikan rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menanamkan keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah itu maha pencipta, Allah itu maha menghidupkan, Allah itu maha ada, maka kita harus percaya dengan itu semua. Meskipun kita tidak melihat zatnya Allah itu secara langsung, tapi dengan keimanan itulah, ya, dengan keimanan itulah kita bisa merasakan bahwasanya Allah itu memang benar-benar ada, ya. Maka ini ketika rasa iman di dalam hati itu makin meningkat, ya, irtafa'a itu makin meningkat dari keyakinan kita kepada Allah, ya, maka ini mungkin bisa jadi ibadah kita di bulan Ramadan itu berhasil. Nah, definisi yang kedua dari keimanan adalah apa? Wal iqraru bil lisan. Kita mengucapkan dengan lisan kita. Kemudian yang ketiga, wal amalu bil jawari. Ya, apakah setelah kita meyakini di dalam hati, kemudian kita itu mengucapkan dengan lisan bahwasanya kita itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan kita sudah cukup? Belum. Maka apa konsekuensi yang ketiga dari definisi keimanan? Wal amalu bil jawari. Buktikan dengan amal-amal anggota badan kita. Kalau memang kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa bukti dari tangan kita beriman kepada Allah? Kalau memang kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa bukti dari mata kita beriman kepada Allah? Kalau memang kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa bukti dari seluruh anggota tubuh kita? Ya, maka salah satu contoh bukti dari wal amalu bil jawari adalah apa? Minimal kita gerakan diri kita gerakan jasad kita untuk merutinkan lagi sholat wajib kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ini bisa kita laksanakan, keimanan ini kita bisa lakukan, maka setidaknya ada yang meningkat di dalam diri kita setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan. Yang kedua yang perlu meningkat di dalam diri kita setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan itu adalah ibadah kita. Kalau mungkin di sebelum bulan Ramadan kemarin ibadah kita malas-malesan, ibadah kita Senin Kamis, ya, Seninnya kita sholat, Selasanya enggak, Rabunya enggak, Kamisnya sholat, kemudian Jumatnya enggak, Sabtunya enggak, maka
Setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan, maka harusnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu semuanya kita bisa laksanakan sholat. Karena definisi Sawal yang kedua itu adalah meningkatnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang harus meningkat ya irtafa'a di dalam diri kita, diantaranya adalah amal soleh kita. Ya, ini sama dengan ibadah ya, amal soleh kita. Termasuk juga amal soleh itu ya bukan hanya sekadar ritual-ritual ibadah kita kepada hablum minallah, tapi juga hablum minan nas juga. Ya, ini nanti juga masuk ke dalam kategori bertambahnya indahnya akhlak kita kepada sesama manusia. Kalau mungkin sebelum bulan Ramadan kita cuek sama tetangga, sebelum bulan Ramadan kita nggak senyum sama tetangga, maka keluar dari bulan Ramadan harusnya kita bisa lebih ramah lagi sama tetangga kita. Setelah kita keluar dari bulan Ramadan harusnya kita lebih bisa akrab lagi sama teman-teman dan kawan-kawan kita. Maka ketika hal ini ya 4 poin ini dari segi keimanan, ibadah, amal soleh dan indahnya akhlak ini bisa bertambah di dalam diri kita, maka setidaknya definisi Syawal yang pertama setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan itu bisa kita laksanakan dan bisa kita dapatkan dengan baik. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kita harus perhatikan ya. Ini jangan sampai kita sudah melaksanakan rutinitas amal ibadah kebaikan di bulan suci Ramadan, kemudian setelah keluar dari bulan Ramadan jangan sampai ternyata kita masih sama saja dengan diri kita yang berada sebelum kita berada di bulan suci Ramadan. Karena kata Umar bin Khattab itu apa? Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia menjadi orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia akan menjadi orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia akan menjadi orang yang celaka. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak menjadi orang yang celaka, mari kita sama-sama tingkatkan kembali apa-apa yang belum kita tingkatkan selama kita sebelum masuk di bulan suci Ramadan. Yang kedua, definisi Syawal yang kedua setelah meningkatnya apa-apa yang ada di dalam diri kita, yang kedua itu adalah ibtidaul khair. Dengan adanya bulan Syawal ini, harusnya ini adalah bentuk permulaan kita untuk memulai kembali amal-amal kebaikan kita, memulai kembali rutinitas ibadah kita. Karena kenapa? Apa-apa yang ada di bulan suci Ramadan kemarin, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan kemarin itu belum bisa menjadi tolak ukur bahwasanya kita menjadi orang yang baik banget atau soleh banget. Ya, kenapa? Karena pada dasarnya Ramadan itu hanyalah sebagai wadah. Ramadan itu hanyalah sebagai tempat mengelola, tempat mendidik, tempat membina agar kita bisa menjadi pribadi muslim yang lebih baik lagi ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan. Nah, yang ujian sebenarnya itu adalah pada saat kita keluar dari bulan suci Ramadan. Nah, inilah baru yang bisa menjadi tolak ukur, yang bisa menjadi barometer apakah kita benar-benar kebaikannya itu untuk Allah Subhanahu wa taala atau hanya ingin ibadahnya itu pada saat bulan Ramadan saja. Nah, ini jangan sampai kita seperti itu. Semangat di bulan Ramadan, ketika masuk ke bulan Syawal ya kita semangatnya menurun ya. Ini fenomena-fenomena di kalangan kita itu dari hari pertama sampai hari terakhir Ramadan itu semangat ya. Semangat puasa, semangat ke masjid, semangat melakukan ibadah sholat, tapi baru diuji hari pertama Syawal aja, yaitu Masya Allah luar biasa. Contohnya apa? Contohnya aja misalkan pelaksanaan sholat maghrib atau sholat isya. Ya, pada saat masuk 1 Syawal, pelaksanaan sholat maghrib atau sholat isya, ya banyak di kalangan kita itu yang justru malah tidak melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya secara berjamaah. Ada yang sibuk masak,
ada yang sibuk nyiapin buat malam takbiran, ada yang sibuk buat keliling nyiapin obor, api obor ya, dan lain-lain sebagainya. Padahal kita baru Ramadan itu 1 hari, belum ada 1 hari, malah baru beberapa jam. Tapi ternyata dengan adanya ujian sholat maghrib dan sholat isya itu, banyak di kalangan kita itu yang justru malah terlena dengan hal ini. Nah, maka teman-teman yang dirahmati Allah, bukankah sholat yang kita lakukan di bulan suci Ramadan kemarin itu sama dengan sholat yang kita lakukan di bulan-bulan setelahnya? Bukankah bacaan Al-Quran kita yang kita baca di bulan Ramadan kemarin itu sama dengan bacaan Al-Quran kita di bulan-bulan setelahnya? Bukankah masjid untuk tempat kita bersujud di bulan kemarin itu sama dengan masjid yang kita lakukan untuk bersujud di bulan-bulan setelahnya? Bukankah Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan kemarin itu sama dengan Tuhan yang kita sembah setelah bulan-bulan Ramadan? Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sholat kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah kita, ibadah kita, masjid kita, Tuhan kita itu masih sama dengan apa yang ada di bulan suci Ramadan kemarin, harusnya kualitas kita dalam beribadah itu minimal bisa sama, syukur-syukur bisa meningkat. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka adanya bulan Syawal ini menjadi ibtidaul khair, kembali ya, mulainya kebaikan-kebaikan kembali, mulainya ketaatan kembali, mulainya ibadah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah jelaskan ya, bukankah sholat kita yang kita lakukan di bulan suci Ramadan kemarin itu sama dengan sholat yang kita lakukan pada saat ini? Bukankah bacaan Al-Quran kita yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan kemarin itu sama dengan bacaan Al-Quran kita pada saat ini? Bukankah masjid untuk tempat kita bersujud di bulan Ramadan kemarin itu sama dengan masjid tempat bersujud kita pada saat ini? Dan bukankah Tuhan yang kita sembah pada saat bulan Ramadan kemarin itu sama dengan Tuhan yang kita sembah pada saat ini? Kalau memang sama, mari kita sama-sama jaga, mari kita sama-sama rawat apa-apa yang sudah kita biasakan, apa-apa yang sudah kita budayakan pada saat kita berada di bulan suci Ramadan kemarin. Kemudian definisi Syawal yang ketiga yaitu adalah istimrar, continue, berkelanjutan. Kalau di bulan Ramadan kemarin kita bisa melaksanakan sholat wajib 5 waktu, maka harusnya setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan, kita bisa menjaga sholat 5 waktu itu. Karena kenapa? Kita sudah membiasakan itu di bulan suci Ramadan. Maka harusnya keluar dari bulan Ramadan kita bisa continue, kita bisa istimrar, melanjutkan itu karena kita sudah terbiasa. Kemudian bacaan Al-Quran kita juga sama. Kalau misalkan di bulan Ramadan kemarin kita biasa buka Al-Quran, biasa baca Al-Quran, maka harusnya keluar dari bulan suci Ramadan ini kita bisa membiasakan dan bisa istimrar, continue membaca atau membuka Al-Quran tersebut ya. Kalau di bulan Ramadan kemarin kita semangat pergi ke masjid, maka harusnya keluar dari bulan suci Ramadan kita bisa melanjutkan hal itu untuk menjaga eksistensi kita untuk berangkat ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini definisi Syawal menurut para ulama ya. Dari sekian banyaknya definisi itu minimal ada 3. Al-irtifa'ah, meningkatnya apa-apa yang ada di dalam diri kita ya, keimanan, ibadah, amal soleh dan lain sebagainya. Kemudian ibtidaul khair, yaitu sebagai tempat atau wadah permulaan kita kembali untuk melakukan kebaikan dan amal soleh. Kemudian yang ketiga yaitu melanjutkan apa-apa yang sudah kita biasakan dan budayakan pada saat kita berada di bulan suci Ramadan. Oke, lanjut Kak slide-nya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada perkataan yang menarik yang perlu kita sama-sama perhatikan dari seorang ulama salaf yang bernama
Bishr Al-Hafi, beliau berkata bahwasanya apa? Bi'sal qaumil ladzina la ya'rifunallah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah mereka yang mungkin hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala pada saat bulan Ramadan saja. Nah, ini perlu sama-sama kita perhatikan teman-teman. Kalau misalkan sholat kita, bacaan Al-Quran kita, ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu semangatnya hanya pada saat kita berada di bulan Ramadan saja, maka kita perlu hati-hati. Jangan-jangan kita masuk ke dalam kategori orang-orang yang menurut ulama Bishr Al-Hafi ini masuk ke dalam golongan kategori orang-orang yang seburuk-buruknya kaum. Karena kenapa? Kita melakukan sholat, melakukan bacaan Al-Quran, melakukan kebaikan, melakukan ibadah, melakukan ketaatan itu hanya pada saat bulan Ramadan saja. Ketika keluar dari bulan Ramadan, semangat sholat kita menurun, semangat bacaan Al-Quran kita menurun, semangat ibadah kita menurun, semangat ke masjid kita menurun, semangat menuntut ilmu kita menurun. Maka ini perlu hati-hati. Jangan-jangan kita masuk ke dalam kategori orang-orang seburuk-buruknya kaum. Maka teman-teman ya, mari kita renungkan perkataan ini agar kita bisa merawat dan bisa menjaga amal ibadah kita yang sudah kita biasakan di bulan suci Ramadan kemarin. Makanya para sahabat itu ya dulu ketika mereka itu hendak berpisah dengan bulan yang suci, berpisah dengan bulan Ramadan ya, maka mereka itu setidaknya meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu tentang 3 hal. Yang pertama, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal kebaikan dan ibadah yang mereka lakukan di bulan suci Ramadan kemarin itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya doa para ulama dan para sahabat itu ketika mereka hendak berpisah dengan bulan suci Ramadan, yaitu doanya adalah mereka minta diistiqomahkan untuk melakukan kebaikan dan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah keluar dari bulan suci Ramadan. Dan doa yang ketiga yang dipanjatkan oleh para ulama dan para sahabat pada saat itu yaitu berdoa agar semoga Allah masih berkenan menemui kembali dirinya dengan Ramadan tahun depan. Nah, ini perlu kita sama-sama rutinkan kembali doa yang biasa dipanjatkan oleh para ulama, yaitu minta doa agar amal ibadah kebaikan di bulan suci Ramadan kemarin diterima. Yang kedua, minta doa agar diistiqomahkan dalam melakukan kebaikan dan ibadah kepada Allah setelah keluar dari bulan Ramadan. Dan yang ketiga, berdoa agar apa? Agar bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan di tahun setelahnya. Lanjut Kak slide-nya. Oke teman-teman yang dirahmati Allah, maka setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan, yaitu tantangan tersendiri bagi kita, khususnya anak-anak muda nih. Ya, karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walang tardu ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum." Dan tidak akan ridho orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu sampai kita itu mengikuti langkah-langkah mereka. Nah, maka mereka itu bikin gimana propaganda, rencana-rencana agar generasi-generasi muslim itu terlena dari ibadahnya, terlena dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setidaknya mereka itu menyerang generasi-generasi muslim itu dari 4 hal. Yang pertama diserang dari sisi fun, kesenangan. Yang kedua dari sisi food, makanan. Yang ketiga dari sisi fashion. Yang keempat dari sisi film. Yang pertama dari segi fun, kesenangan. Orang-orang non-muslim yang dia tidak senang kepada muslim berkembang, maka mereka menciptakan kesenangan-kesenangan agar generasi muslim itu terlena dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya teman-teman sekarang bisa perhatikan, anak-anak generasi muda sekarang lebih senang berlama-lama di mall apa lebih senang berlama-lama di masjid kira-kira?
Coba teman-teman bisa jawab ya di komentar. Kira-kira lebih senang di mana? Kita perhatikan teman-teman kita yang ada di luar sana, mereka lebih senang berlama-lama di mall, lebih senang berlama-lama di kafe, lebih senang berlama-lama di tempat kesenangan, ya, daripada mereka berlama-lama di masjid, di tempat majelis ilmu, ya. Bahkan kalau kita perhatikan, ya, generasi kita ya, itu lebih senang berlama-lama megang gadget, megang handphone, apa lebih senang berlama-lama buka Al-Quran? Coba teman-teman bisa jawab lagi di komentar ya. Ini kalau kita perhatikan ya, kalau teman-teman mungkin ke kafe-kafe, teman-teman mungkin ke tempat tongkrongan-tongkrongan ya, kalian bisa lihat betapa betahnya generasi muda sekarang itu berlama-lama di tempat kafe, berlama-lama di tempat kopi hanya untuk bermain game dengan temannya. Tapi ketika mereka masuk ke dalam masjid, ya itu gimana perasaannya, itu baru nginjek kaki kanan aja masuk ke dalam masjid kayaknya tuh udah nggak nyaman, udah nggak tenang gitu kan. Baru duduk ngedengerin majelis ilmu sebentar udah ngerasa ya Allah ustadznya ini kok lama banget ya ngejelasinnya. Padahal ketika main game itu betah sampai 5 jam, betah sampai 10 jam, bahkan lupa sampai makan, sampai lupa makan, sampai lupa sholat, ya sampai lupa pulang ke rumah bahkan. Tapi kita justru baru sebentar aja majelis ilmu rasanya pantat udah gatel, pengen cepat-cepat berdiri, ya diri hati udah resah, pengen cepat-cepat pulang. Nah maka ini perlu diperhatikan. Nah dari segi fun, orang-orang non muslim itu udah berhasil ya agar generasi muslim itu terlena dari ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka diciptakanlah kesenangan-kesenangan agar umat muslim itu terlena dari ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah coba teman-teman jawab, kira-kira berhasil nggak? Mayoritas jawab berhasil. Yang kedua, dari segi food, makanan. Nah, orang-orang non muslim itu paham betul, ngerti betul bahwasanya apa? Ad-du'a'u silahul muslimin. Doa itu adalah senjatanya yang paling ampuh bagi umat muslim. Maka bagaimana caranya agar senjata umat muslim itu tumpul, nggak berpengaruh? Maka dibuatlah makanan-makanan yang mungkin dapat mengganggu kualitas doa dari seorang muslim itu, agar doa muslim itu sulit untuk diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa? Dibuatlah makanan-makanan yang subhat, dibuatlah makanan-makanan yang haram, dibuatlah makanan-makanan yang gak jelas halalnya ya. Maka ini kalau teman-teman perhatikan ya, kita itu lebih suka ketika keluar bepergian safar itu makan makanan yang jangkut cepat saji ya. Padahal kita belum tahu nih, belum ngerti banget, apalagi kalau misalkan makan makanan itu berkaitan dengan daging. Nah yang mana daging itu ketika kita makan bagi seorang muslim itu harus disembelih dengan menggunakan basmalah ya. Maka ini perlu berhati-hati. Nah teman-teman, mereka tahu bahwasanya doa itu adalah senjata yang paling ampuh bagi umat muslim. Nah cara biar supaya doa umat muslim itu nggak dijabah adalah apa? Dibuat agar umat muslim itu memakan makanan yang subhat, terlebih memakan makanan yang haram. Nah, yang ketiga, dari segi fashion, penampilan ya, kalau teman-teman perhatikan ya, kawan-kawan kita yang ada di luar sana itu sekarang itu lebih senang dan lebih bangga ya. Coba teman-teman nanti jawab di komentar, kira-kira generasi muda sekarang itu lebih senang memakai pakaian ala islamis ketika keluar rumah, atau mungkin ketika kumpul-kumpul, atau lebih senang memakai pakaian yang kebarat-baratan, terlebih mungkin perempuan? Coba teman-teman dijawab. Kalau teman-teman ke mall aja ya, betapa banyak sih orang-orang yang mungkin ke mallnya itu pakai jubah, pakai koko, pakai peci, pakai sarung gitu kan. Sedikit
Terlebih apa? Terlebih lagi ketika perempuan yang pakai gamis, bulunya panjang itu sedikit. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perlu diperhatikan. Dari segi fashion pun kita udah diserang dan kita udah terlena juga. Kenapa? Kita lebih senang memakai pakaian yang non muslim daripada kita memakai pakaian yang identik dengan pakaian muslim itu sendiri. Kemudian yang keempat, dari segi film. Film juga sama, betapa banyak tontonan yang menjadi tuntunan dan tuntunan yang menjadi tontonan. Kita lebih senang nonton drakor, dracin, dan lain-lain sebagainya daripada kita nonton kisah-kisah nabi atau nonton kajian-kajian ilmu. Itu dari segi 4 hal tantangan generasi muda setelah dia keluar dari bulan Ramadan. Lanjut ke slide-nya. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah, maka cara istiqomah setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan setidaknya ada 5. Yang pertama, tingkatkan ilmu pengetahuan kita. Ya, makanya teman-teman ketika sudah berada di lingkungan ilmu harusnya bersyukur. Karena kenapa? Tidak semua orang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Maka kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, sudah sepatutnya dan sudah selayaknya kita sama-sama mensyukuri nikmat tersebut. Dengan apa? Dengan kita lebih giat lagi, lebih semangat lagi untuk menuntut ilmu. Yang kedua, cari teman yang baik. Jangan sampai kita salah memilih teman. Karena kenapa? Almar'u ala dini khalilihi falyanzur man yukhalil. Seseorang itu tergantung kepada temannya. Dengan falyanzur man yukhalil, maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Kalau kita berteman dengan seorang penjual minyak wangi, maka kita juga pasti akan ikut wangi. Tapi kalau kita temenan sama pandai besi, maka kita akan tercium aromanya juga aroma hangus, gosong. Ya, maka memilih teman itu salah satu seni untuk menjadikan diri kita lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pilihlah teman yang bisa sama-sama saling mengingatkan di dalam kebaikan, dan pilihlah teman yang bisa sama-sama mengingatkan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sibukkan diri dengan ketaatan. Kenapa kita perlu menyibukkan diri kita kepada ketaatan? Karena ulama mengatakan barang siapa yang tidak menyibukkan diri dengan ketaatan, maka dia akan tersibukkan dengan kemaksiatan. Agar kita tidak sibuk melakukan kemaksiatan, maka sibukkanlah diri kita terlebih dahulu untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ya pastikan tujuan hidup kita nih. Setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan, jangan sampai kita nggak punya visi dan nggak punya misi di dalam hidup. Itu penting. Karena kenapa? Tujuan itulah yang menjadi tolak ukur mau dibawa kemana arah hidup kita. Yang kelima, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu memperbanyak doa padahal kita sudah banyak melakukan ibadah dan banyak ikhtiar melakukan kebaikan? Karena doa tanpa usaha itu bohong, dan usaha tanpa doa itu sombong. Antara doa dengan usaha itu harus saling berkesinambungan. Antara doa dengan usaha itu harus saling berkaitan. Ini 5 cara istiqomah agar kita bisa menjaga eksistensi ibadah kita pasca kita keluar dari bulan suci Ramadan. Lanjut, Kak. Lanjut. Lanjut. Tadi sebelumnya Kak. Apa? Nah, ini perlu kita perhatikan ya. Jauh-jauh hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya sudah mengadukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, di dalam Al-Quran.
Apa kata Allah Subhanahu apa kata Rasul aduannya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Rasul, Nabi Muhammad SAW berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku ini telah menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang diabaikan. Nah, teman-teman coba sekarang perhatikan deh, betapa banyak orang-orang yang mengabaikan Al-Qur'an. Ya. Berapa banyak sekarang orang-orang itu yang sulit sekali buka Al-Qur'an, sulit sekali baca Al-Qur'an. Ya. Maka jangan sampai kita masuk ke dalam kategori orang-orang yang diadukan oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena bisa jadi kita akan menjadi orang yang rugi. Lebih buruknya lagi mungkin kita akan menjadi orang yang celaka. Maka selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membaca Al-Quran, bacalah sebelum jasad kita dibacakan Al-Quran. Ya. Kemudian lanjut ke slide-nya. Menurut Imam Ibnu Taimiyah, ya, definisi mahjura itu ada dua. Orang-orang yang mengabaikan Al-Quran itu menurut Imam Ibnu Taimiyah ada dua kategori. Yang pertama siapa? Mereka yang tidak tertarik lagi untuk membaca Al-Quran, tidak tertarik lagi untuk membuka Al-Quran, tidak tertarik lagi untuk mendengarkan Al-Quran. Maka dia masuk ke dalam kategori orang-orang yang mahjura, orang-orang yang mengabaikan Al-Quran. Dan yang kedua, definisi orang-orang yang mahjura menurut Imam Ibnu Taimiyah adalah orang-orang yang hanya sekedar membaca, hanya sekedar menghafalkan, hanya sekadar melihat-lihat Al-Quran, ya, untuk memahami dan mentadabbur Al-Quran, tapi mereka itu tidak mau memahami atau tidak mau mentadaburi Al-Quran dengan baik. Ya, dalam kata lain, mereka baca Al-Quran tapi mereka tidak mau mempelajari ilmu Al-Quran. Mereka baca Al-Quran tapi mereka tidak mau memahami ilmu tajwid di dalam Al-Quran. Ya, mereka baca Al-Quran tapi mereka tidak mau mempelajari arti atau mempelajari maksud dari apa yang ada di dalam isi Al-Quran. Maka ini masuk ke dalam kategori orang-orang yang mahjura, orang-orang yang telah mengabaikan Al-Quran. Maka kalau kita sudah ada di fase bacaan Al-Quran kita sudah rutin, maka hendaknya kita naik ke tingkat yang selanjutnya, yaitu menghafal. Kalau memang sudah menghafal, mempelajari. Kalau sudah mempelajari, mentadaburi. Kalau sudah mentadaburi, baru nanti mengamalkan. Karena kenapa? Kalau kita belajar Al-Quran itu nggak akan ada ruginya. Karena kata Rasulullah apa? Al-mahiru bil Qur'an ma'a safaratil kiramil barara walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Orang yang mahir di dalam membaca Al-Qur'an, dia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Sedangkan orang-orang yang dia membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata, maka dia akan mendapatkan dua ganjaran pahala. Pahala yang pertama yaitu pahala dia membaca Al-Quran. Kita tahu bahwasanya satu huruf bacaan Al-Quran itu dilipat gandakan 10 kebaikan. Satu huruf itu bukan alif lam mim, tapi apa? Alif 1, lam 1, mim 1. Kalau kita sudah baca Al-Fatihah, itu berapa banyak kebaikan yang sudah kita dapatkan. Maka yang kedua, amalan yang kedua, ya, pahala yang kedua adalah apa? Pahala dia semangat di dalam belajar atau di dalam membaca Al-Quran. Makanya apa? Mau dia lancar baca Al-Quran atau dia terbata-bata di dalam membaca Al-Quran, tidak ada yang rugi. Yang justru ketika kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Di dunia mungkin kita yang menjaga Al-Quran, tapi nanti di akhirat Al-Quran yang akan menjaga kita. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran setiap bacaan-bacaan yang kita baca. Lanjut Kak, slide-nya. Terakhir, ya, closing statement dari saya. Setelah tadi sudah kita sampaikan hal-hal yang berkaitan untuk menjaga dan merawat eksistensi ibadah kita
pasca kita keluar dari bulan suci Ramadan ya, maka perlu kita ingatkan, jangan sampai semangat kebaikan kita, semangat ibadah kita, semangat ketaatan kita setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan itu menurun semangatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah jelaskan, bukankah sholat kita di bulan Ramadan itu sama dengan sholat kita pada saat ini? Bukankah bacaan Al-Quran kita di bulan Ramadan itu sama dengan bacaan Al-Quran kita pada saat ini? Bukankah masjid kita tempat bersujud pada saat bulan Ramadan itu sama dengan masjid tempat bersujud kita pada saat ini? Dan bukankah Tuhan yang kita sembah pada saat bulan Ramadan itu sama dengan Tuhan yang kita sembah pada saat ini? Kalau memang sama, maka minimal jaga dan rawat kebaikan dan ibadah yang sudah kita biasakan dan sudah kita budayakan selama kita berada di bulan suci Ramadan ya. Sebelum saya closing statement, ada satu kisah menarik yang dituliskan salah seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad Hussein Al-Misri di dalam kitabnya Asrul Al-Muhibbin fi Ramadan. Beliau menuliskan satu buah kisah di dalam mukadimah pembukaan bukunya tersebut dengan kisahnya pada saat Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Yang mana pada saat Nabi Muhammad SAW pada saat itu meninggal dunia, para sahabat yang ada di sekitar Nabi Muhammad pada saat itu putus asa. Mereka futur, mereka pesimis, mereka berpikir bahwasanya seakan-akan sebentar lagi Muslim atau Islam pada saat itu akan hancur. Karena kenapa? Barometer teladan dari umat Muslim pada saat itu telah dipanggil Allah, telah meninggal dunia, yaitu adalah Rasulullah SAW. Pada saat para sahabat saat itu sedang menunduk lesu, berputus asa karena meninggalnya Nabi Muhammad, tiba-tiba ada seorang sahabat yang berdiri, kemudian dia berucap, berkata kepada para sahabat yang lain untuk memompa semangatnya kembali. Apa kata sahabat ini? Beliau mengatakan, ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Wahai manusia, wahai hambanya Allah Subhanahu wa taala, barang siapa di antara kalian yang melakukan amal ketaatan, melakukan ibadah hanya karena adanya Nabi Muhammad saja, ketahuilah bahwasanya Nabi Muhammad pada saat ini telah meninggal dunia. Akan tetapi barang siapa di antara kalian melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, melakukan ibadah itu semata-mata adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kalian, maka ketahuilah bahwasanya Allah itu selalu ada dan tidak akan pernah meninggal dunia. Ini sebagai pesan bahwasanya kalau di antara para sahabat itu melakukan ibadah karena Nabi Muhammad, maka sudah cukup, sudah selesai. Tapi kalau di antara para sahabat itu melakukan kebaikan dan melakukan ibadah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, maka belum selesai. Karena kenapa? Allah itu akan selalu ada dan tidak akan pernah mati. Maka pada saat ini kita katakan apa? Ayuhan nas, mangkana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan qad zahaba. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyul la yamut. Wahai manusia, wahai hamba Allah, wahai umat Nabi, barang siapa di antara kalian, di antara kita itu melakukan ketaatan, melakukan ibadah semata-mata karena adanya bulan Ramadan saja, maka ketahuilah bahwasanya Ramadan telah pergi. Akan tetapi barang siapa di antara kita melakukan kebaikan dan melakukan ketaatan ibadah kepada Allah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah tugas kita belum selesai, tugas kita belum berakhir, karena Allah masih ada dan tidak akan pernah meninggal. Terakhir teman-teman, perkataan dari Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala, wa min thawabi bil hasanat al hasanatu ba'daha, dan dari tanda-tanda diterimanya amal ibadah seorang hamba adalah dengan dia dimudahkan untuk melakukan amal-amal ibadah setelahnya.
Kalau di Ramadan kemarin kita semangat sholat, di Ramadan kemarin kita semangat baca Al-Quran, di Ramadan kemarin kita semangat melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita keluar dari bulan Ramadan masih semangat baca Al-Quran, masih semangat sholat, masih semangat ibadah, maka bisa jadi amal kebaikan kita di bulan suci Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau Ramadan kita semangat sholat, Ramadan kita semangat baca Al-Quran, Ramadan kita semangat melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian setelah kita keluar dari bulan Ramadan kita tidak melaksanakan sholat lagi, kita tidak melaksanakan bacaan Al-Quran lagi, kita tidak melaksanakan kebaikan-kebaikan lagi, kita tidak melaksanakan ketaatan dan ibadah lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perlu dipertanyakan, apakah kebaikan-kebaikan dan amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan kemarin itu benar-benar untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau hanya sekedar ingin dibilang orang yang baik, atau hanya ingin dibilang sebagai orang yang soleh, sekedar orang yang taat, sekedar orang yang dermawan, atau benar-benar untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, yuk mari kita sama-sama jaga, mari kita sama-sama rawat eksistensi ibadah kita di